Halo helmet lovers semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Om Febs di channel Say No to Fake Helmets by Febs 78. Nah, kali ini kita mau review helm Bell. Kita udah lihat nih Bell ya kan, Bell, tapi bukan yang modelnya full facean, nggak kayak gitu-gitu. Mari kita buka helmnya. Helmnya begini. Bisa tebak helm apa? Ayo, helm apa ini yang kita review? Ini adalah helm Bell. Kelihatan nih, ya kan? Darah, ups. Nah, sebelum kita lihat nih, kita lihat dulu isinya. Gak ada isinya apa-apa. Isinya cuma dapat ini, si cover sarungnya ini, terus ada Bell warna merah. Itu doang. Gak ada isi apa-apa lagi. Terus lu dapet, ini ada manual booknya, udah ada set, terus ada stiker Bell, udah itu doang. Ini adalah Bell Moto 3. Ini namanya, kalau orang banyak suka bilang tuh helm cakil ya, walaupun sebenarnya bukan helm cakil yang kayak helm-helm yang dipakai sama anak-anak motocross gitu, enggak. Tapi motocross zaman dulu tuh helmnya begini modelnya. Zaman dulu ya, kita ngomongin zaman dulu. Kalau kita ngomongin sekarang, enggak, karena helm yang motocross sekarang, helm cakil sekarang itu lebih aerodinamis. Jadi si headnya ini tuh lebih panjang-panjang gitu, terus bentuk ininya udah aero banget lah gitu. Nah, sementara ini itu adalah helm cakilnya zaman dulu yang benar-benar desainnya itu masih retro banget lah, zaman kita ngomongin 60-an kali ya. Jadi balap-balap motocross zaman itu ya begini helmnya gitu. Masih less desain banget secara aerodinamisnya, tapi ya udah oke banget waktu itu. Kita ngomongin zamannya udah lama banget gitu. Nah, emang nggak banyak fiturnya. Kalau helm-helm cakil itu biasanya memang lebih simple ya kan. Kalau kita lihat pun kayak di depan nih, kita lihat desainnya cuma begini aja gitu. Nah, helm ini tuh sebenarnya lu bisa copotin juga nih, bagian headnya ini sebenarnya bisa dicopotin. Bisa copotin nih depan ini supaya nggak ada topinya, cuma kayaknya kurang kece aja kalau menurut gue ininya dicopotin sih, jadi lebih bagus dia tetap ada ininya. Nah, warnanya itu sebenarnya dia banyak sih, ada beberapa helm ini tuh yang punya livery tapi simple sih sebenarnya, stripping gitu. Nah, kalau gue memang lebih prefer ngelihatnya tuh polos. Kenapa? Lo bisa tambahin stiker lu apa stiker sponsor ya kan, atau lo mau sesuai dengan warna motor lu apa gitu, lo bisa mainin di situ lah untuk liverynya gitu. Jadi atau even misalkan lo mau repaint lagi nih sama sesuai dengan warna motor lo atau sesuai dengan desain lo sendiri, itu juga kece banget kalau menurut gue. Jadi nggak harus dalam kondisi hitam full begini. Kalau buat gua sendiri pun sebenarnya hitam begini juga masih fine banget nih helmnya. Jadi desainnya simple, nggak banyak ornamen aneh-aneh gitu, bulat begitu ya. Nice sih sebenarnya. Nah, kalau kemudian kita ngomongin airflow segala macam, nah karena helm ini tuh kan memang helm cakil, jadi memang nggak ada visor nih di depan. Jadi mostly angin tuh pasti akan selalu udah pasti masuk nih ke dalam sini. Jadi makanya di depan pun walaupun di sini ada ventilasi ya gitu, tapi seadanya doang. Karena apa? Karena helm ini bisa lu pakai dengan goggle atau tanpa goggle. Makanya lu lihat helmnya nggak ada visor. Nah, ketika lu nanti pakai goggle pun, nah kebetulan gua udah ada goggle-nya juga di sini. Ini dari 100% The Bosto. Nanti gua akan coba pakai dengan Google dan tanpa Google, lo akan lihat. Jadi bahwa anginnya itu pasti akan masuk kemana-mana. Jadi tanpa harus banyak ventilasi pun sebenarnya udara dari luar itu pasti akan masuk banget ke dalam. Nah, ini yang namanya biasanya helm cakil ya gitu ya, helm cross begini pasti view-nya biasanya akan sangat istilahnya akan sangat cukup bagus. Karena apa? Karena memang gede ya, apalagi kalau yang model sekarang biasanya
bagian bawahnya lebih cenderung jatuh ke bawah banget, jadi sehingga bagian visor yang ini kan nggak ada visor nih, bagian visibility harusnya ada visornya tuh jadi gede banget gitu, jadi lo bisa puas banget gitu ngelihat keluar karena memang view-nya banyak. Nih sekarang gue cobain tuh, jadi luas kan sebenarnya pandangan lo, kayak helm apa ya, ya bener kayak helm motocross gitulah yang sekarang. Jadi lo bisa ngeliat ke bawah gitu ya, jadi benar-benar lo bisa lihat nih dengan lebih leluasa gitu. Nah sekarang gue mau cobain ini kan, kalau lo tanpa visor ya, emang gak ada visornya lah maksudnya, lo bisa pakein Google juga nih kayak ini Google namanya. Nah ini si Google ini udah bisa pasang begini nih, jadi si Google ini bisa untuk nutupin lo punya mata, walaupun ada celah di sini yang akhirnya bisa masukin si udara juga ke dalam muka lo. Jadi makanya kalau lo main cross gitu ya, main motor cross gitu, pasti tanah-tanah tuh suka akan masuk ke bagian sini lo, karena dia memang ada jeda. Apalagi kalau helm cross yang lebih gede, biasanya dia lebih jeda lagi nih, bagian ini gede jedanya. Jadi begini nih, kalau misalkan view-nya dengan lo pakai si Google-nya itu. Nah ini Google ini kan dijual terpisah, jadi lo bebas, lo bisa pilih Google-nya yang merek apa aja, atau lo bisa beli dengan warna apa aja, bebas. Jadi memang itu opsional banget gitu. Nah shell-nya sendiri itu adalah dari fiberglass composite, jadi udah bahan yang bagus ya untuk satu helm gitu. Kemudian kalau kita nih sekarang lihat di innernya ya, ini tuh kan bahannya mirip apa ya, kayak mirip handuk. Sweat enggak, fabric juga enggak, jadi lebih kayak bahannya ya apa ya namanya kalau bahan handuk gitu ya, kayak mirip bahan handuk lah pokoknya, tapi tipis, dalam artian tuh soft gitu ya, jadi dia nyaman dipakainya. Terus nih di dalam ada tahun pembuatannya, kebetulan ini shellnya adalah M. Terus kemudian ini ada styrofoamnya, bisa lihat di sini. Tuh ada sertifikasinya juga di dalam. Ada petunjuk-petunjuk juga di dalam mengenai perawatannya. Nah ini lo lihat nih bagian dalamnya semua sama nih, full. Dari mulai bagian neck roll sampai ke dalam itu semua bahannya nih mirip yang gue bilang kayak handuk itulah. Jadi bukan sweat juga, bukan ya, ini sebenarnya fabric sih ya, ini bahan fabric katun gitulah sebenarnya, cuma bentuknya aja kayak handuk yang tipis banget gitu, kayak begitu dari sisi inner. Jadi cukup nyaman sih kalau gue bilang. Dan nah helm ini tuh sekarang ya nggak dipakai sama orang untuk balapan motocross gitu, udah nggak lagi lah. Kalau walaupun dulu iya, helm-helm model gini tuh banyak kan dipakai sama helm-helm sama motor-motor motocross. Kalau sekarang tuh lebih banyak dipakai sama anak-anak yang lebih ke arah motornya custom, kayak model Jeep style gitu loh, kayak scrambler gitu, yang anak-anak Triumph scrambler gitu, lebih banyak pakai helm-helm yang begini, karena memang lifestyle-nya walaupun kan kayak scrambler gitu kan bisa main di hutan ya kan, lo bisa main di tanah, di dirt kayak gitu, jadi bisa dipakai di jalan raya. Dan memang karena motornya mirip dengan motornya cross, walaupun bahannya bukan bahan motor cross ya, bahannya itu adalah motor-motor yang scrambler gitu, cuma mirip kan sama tongkrongan itu, mirip kayak motocross sekilas karena tinggi, high ground segala macam. Jadi ini memang match-nya itu adalah sama motor-motor yang begitu. Jadi nggak cocok juga kalau misalkan lu pakai bebek atau pakai sport atau pakai sport fairing kayak gitu-gitu ya, nggak cocok. Karena apa? Karena ada headnya ini yang akan, kalau lu naik motor nih kena si angin si ini, pasti helm lu akan agak ngangkat gitu, dan itu ganggu banget kalau lu naik motor yang sport fairing gitu-gitu. Nah tujuannya lebih sebenarnya kayak lifestyle juga sih ini helm, karena memang orang-orang lebih pakai helm ini tuh memang untuk jalannya tuh santai, jadi memang benar-benar untuk terlihat menyatu dengan style motornya, jadi lebih seperti kelihatan match dengan si, jadi kayak lo pakai baju lah gitu ya, lo harus matching kan. Nah ini
helm ini sebenarnya lebih mematchingkan motornya dengan si pengendaranya sendiri, sehingga kelihatan lebih menyatu lah, lebih natural gitu. Jadi memang ini kalau gue bilang helm yang lifestyle. Nah, helmnya sendiri itu udah dapat ECE kalau di Eropanya ya kan. Tapi karena ini helm Amerika, dia juga pasti udah dapat dari DOT. Jadi dia dapat DOT dan ECE untuk sertifikasinya. Jadi benar-benar udah safety lah helmnya. Dan lo bisa lihat bahwa di sini juga udah pakai double D-ring gitu ya. Jadi udah benar-benar compliance untuk safety-nya itu udah benar-benar bagus banget karena udah ada double D-ring juga gitu. Walaupun secara fitur ya helm ini nggak banyak fiturnya. Nah, helm ini tuh sebenarnya kalau secara fitur kayak gue bilang tadi, sebenarnya fiturnya tuh nggak banyak lah. Memang bukan helm yang didesain untuk punya fitur kayak air vent, punya aerodinamis gitu. Apalagi ya kayak anti fog segala macam nggak ada, karena ini memang bukan helm untuk didesain seperti itu gitu. Jadi less fitur memang gitu, tapi si bahannya fiber kompositnya ini sendiri itu enteng. Ini beratnya cuma 1250 gram, jadi cuma 1,4 kilo. Jadi enteng banget, si helmnya enteng banget, berasa banget entengnya. Mungkin kalau lu tambahin dengan si goggle ya paling nambah sekitar 100 gram lagi lah untuk si goggle-nya sendiri ya. Jadi si goggle-nya sendiri tuh ini kan juga enteng banget, mungkin nggak nyampe 100 gram, paling 50 gram doang paling ini. Jadi nggak terlalu berat juga si helm ini. Nah, sekarang kita kalau secara keseluruhan gue boleh bilang bahwa ini helm yang memang ditujukan untuk lifestyle. Jadi walaupun ya gue bilang tadi ini lifestyle tapi tetap safety ya, tetap safety karena dia udah dapat sertifikasi dari DOT dan ECE. Jadi lifestyle yang memenuhi standar keselamatan tapi tidak menghilangkan fungsinya sebagai helm yang benar-benar bisa memproteksi kita gitu. Kalau gua ngelihat bahwa helm ini, balik lagi tadi, kalau gua kasih scoring ini helm secara fitur kan nggak fair juga, karena memang helm ini bukan didesain dengan punya fitur yang banyak. Jadi nggak comparable kalau gua bilang oh dia nggak punya anti fog, nggak punya ini dan itu segala macam, karena memang bukan helm yang didesain untuk itu. Jadi ini helm yang memang didesain untuk lifestyle, jadi sehingga lu masih dapat lifestyle tapi juga dapat safety-nya tetap gitu. Safety-nya tetap utama, lu tetap dapat. Nah, gua mungkin bisa kasih scoring ini helm adalah 4 dari 5 bintang. Jadi 4 bintang nih. Karena desainnya kece banget menurut gue gitu. Benar-benar retronya dapat, looks-nya dapat banget. Lu bisa bisa tampil kece lah dengan ini helm gitu, tanpa menghilangkan unsur safety-nya. Itu yang paling utama buat gua, ya kan? Oke guys, itu doang dari gua kali ini. Next kita akan ngebahas lagi helm-helm yang lain. Ada helm macam-macam lah, ada helm cross, ada helm touring, ada helm modular, and so on. Tetap kita akan bahas dari yang atas sampai yang bawah di channel Seinutofect Helmets by Feb78. Oke guys, see you in another video. In the next video, keep support this channel ya, supaya kita tetap bisa memberikan informasi yang berguna terus buat orang lain. Thank you ya guys, have a good day, ciao.